Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pembahasan ayat 1 surat Al-Mulk yang berbunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menurut tafsir Quraisy Shihab dalam Al-Misbah, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata tabarok berasal dari akar kata barokah yang mengandung makna banyak kebaikan yang terus bertambah dan berlimpah. Kata ini menunjukkan keagungan, kemuliaan, serta keberkahan Allah yang tidak terbatas. Menurut beliau, penggunaan bentuk fi'il madi, kata kerja lampau, di sini bukan menunjukkan masa lalu, tetapi untuk menegaskan kepastian dan kemantapan sifat tersebut. Artinya, Allah Maha Tinggi dan Maha Berkah secara mutlak dan abadi. Alladzi biyadihi mulku. Frasa ini menunjukkan bahwa seluruh kerajaan, kekuasaan, dan pengaturan alam semesta berada dalam genggaman Allah. Al-Misbah menekankan bahwa kata biyadihi bukan dipahami secara fisik, melainkan sebagai ungkapan kekuasaan dan kendali total. Sedangkan Al-Mulk mencakup kekuasaan dunia dan akhirat, kekuasaan materi dan non-materi, kekuasaan lahir dan batin, dan sebagainya. Dengan demikian, tidak ada satupun realitas yang berada di luar kendalinya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kalimat ini adalah penegasan takkid atas makna sebelumnya. Kekuasaan Allah bersifat absolut dan tidak terbatas oleh apapun. Menurut Al-Misbah, penyebutan sifat qadirun di sini memperkuat pesan tauhid rububiyah, bahwa seluruh sistem alam semesta berjalan atas kehendak dan kemampuan Allah semata. Beliau juga menekankan bahwa ayat ini menjadi fondasi teologis bagi ayat-ayat berikutnya tentang penciptaan hidup dan mati. Lanjut ke ayat berikutnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ila akhir ayat. Menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, Alladzi khalaqal mauta wal hayat, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa penyebutan kematian atau al-maut di ayat ini sebelum kehidupan al-hayat memiliki makna mendalam. Beliau menekankan bahwa menciptakan kematian menunjukkan bahwa mati bukan ketiadaan mutlak, tapi bagian dari ketetapan dan sunatullah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menurut Al-Misbah, tujuan penciptaan hidup dan mati adalah ujian kualitas amal, bukan kuantitasnya. Wa huwal azizul ghafur. Penutup ayat ini memadukan dua sifat. Yang pertama adalah Al-Aziz, Maha Perkasa, tidak dapat dikalahkan. Yang kedua adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Quraisy Shihab melihat ini sebagai keseimbangan antara rasa takut dan harapan, khauf dan roja. Allah mampu menghukum tetapi juga membuka pintu ampunan. Selanjutnya ayat ketiga yang berbunyi Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ila akhir ayat. Dalam tafsir menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata sab'a dalam Al-Quran sering menunjukkan bilangan yang sempurna. Bisa bermakna literal 7 atau menunjukkan banyak dan berlapis. Sedangkan tibaqat berarti berlapis-lapis atau bertingkat-tingkat, menunjukkan keteraturan dalam dan sistem kosmik yang rapi. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kata tafarut berarti ketidakseimbangan, kekacauan, atau ketidakteraturan. Quraisy Shihab menekankan penggunaan nama Allah Ar-Rahman di sini bukan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa keteraturan kosmos merupakan manifestasi kasih sayang Allah kepada makhluknya. Farji'il basara hal tara min futur. Kata futur berarti retakan, celah, atau kerusakan. Al-Misbah menegaskan bahwa ayat ini adalah tantangan intelektual. Manusia diminta mengamati berulang-ulang dan tidak akan menemukan cacat dalam ciptaan Allah Subhanahu. Selanjutnya ayat keempat yang berbunyi Summarji'il basara karrataini ila akhir ayat. Menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, Summarji'il basara karratain, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa perintah ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya. Jika pada ayat 3 manusia diminta melihat, maka pada ayat 4 diperintahkan untuk mengulanginya berkali-kali. Kata karrotain 2 kali menurut beliau tidak terbatas pada angka 2,
tetapi menunjukkan pengulangan yang terus-menerus. Artinya manusia dipersilahkan meneliti langit berulang kali. Yang qalib ilaikal basar khasi'a, kata khasi'a berarti hina atau tertunduk. Al-Misbah menjelaskan bahwa setelah manusia berusaha menemukan cacat dalam ciptaan Allah, pandangannya akan kembali dalam keadaan tidak menemukan kekurangan sedikit pun. Ia kembali dengan pengakuan akan kesempurnaan sistem kosmos. Wa huwa hasir. Kata hasir berarti letih atau lelah. Quraisy Shihab menafsirkan bahwa kelelahan ini bukan semata-mata fisik, tetapi karena kelelahan intelektual, karena tidak berhasil menemukan kekurangan dalam ciptaan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa kesempurnaan ciptaan Allah tidak dapat ditandingi atau dibantah. Selanjutnya ayat 5 yang berbunyi, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha ila akhir ayat. Menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. As-samaa'a ad-dunya, langit terdekat yang dapat disaksikan manusia. Sedangkan makna masabiha secara bahasa berarti lampu-lampu, dipahami sebagai bintang. Mr. Quraisy Shihab menekankan bahwa kata zayyana atau kami menghiasi menunjukkan bahwa penciptaan Allah tidak hanya bersifat fungsional tetapi juga estetis. Keindahan kosmos adalah ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Menurut Al-Misbah, yang dimaksud bukan seluruh bintang sebagai proyeksi literal. Fenomena yang terlihat manusia, meteor digambarkan sebagai lemparan terhadap setan. Makna teologisnya, wahyu berada dalam penjagaan ketat, setan tidak memiliki akses bebas ke alam malaikat, dan informasi gaib tidak dapat dicari untuk menyesatkan manusia. Wa'atadnahum adzabas sa'ir. Kata a'tadna berarti kami telah menyiapkan. Ini menunjukkan kepastian dan kesiapan azab. As-sa'ir berasal dari kata sa'aro, menyalakan api hingga berkobar hebat. Selanjutnya ayat 6 yang berbunyi walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam ila akhir ayat. Ayat ini memperluas ancaman jika setan dihukum, maka manusia yang kufur juga menerima azab. Kafaru bukan sekedar tidak percaya, tetapi menutup diri dari kebenaran. Adzabu jahannam, hukuman nyata. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Al-Misbah menekankan kesinambungan logis antara ayat 5 dan 6. Selanjutnya ayat 7 yang berbunyi idza ulqu fiha sami'u ila akhir ayat. Menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini melanjutkan ancaman pada ayat sebelumnya tentang azab jahannam bagi orang kafir. Idza ulqu fiha, kata ulqu mereka dilemparkan menggunakan bentuk pasif fi'il majhul, memberi kesan penghinaan, ketidakberdayaan, dan kekerasan perlakuan. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak masuk dengan hormat, tetapi dilempar secara kasar. Sami'u laha syahiqah. Syahiqah berarti suara tarikan napas keras seperti suara keledai ketika menarik napas panjang. Wa huwa tafur. Kata tafur berasal dari kata faro yang berarti mendidih atau meluap. Api jahanam digambarkan seperti cairan yang mendidih hebat. Makna spiritualnya, azab itu aktif dan dinamis, serta bukan sekedar api statis, tetapi menyala dan bergolak. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari ayat 11 sampai ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tarafu bidambihim fasufqan li ashabis sa'ir. Kembali lagi di tafsir Al-Misbah. Telah dijelaskan juga bahwa ayat ini menunjukkan beberapa pengakuan dosa di akhirat tidak lagi bermanfaat. Pengakuan itu datang setelah kesempatan berlalu. Maka ayat ini sekaligus menjadi pengingat bagi manusia yang masih hidup. Pengakuan yang menyelamatkan adalah pengakuan yang diiringi taubat sebelum datangnya hari balasan. Lanjut ke ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Setelah pada ayat 11 Allah menyebutkan kebinasaan bagi penghuni neraka, ayat 12 di sini pun menghadirkan kontras yang sangat indah
Jika sebelumnya berbicara tentang pengakuan dosa yang disia-siakan, di sini berbicara tentang orang-orang yang selamat sebelum datang penyesalan. Menurut tafsir Al-Misbah, menunjukkan kualitas iman yang paling tinggi yaitu takut kepada Allah SWT, bukan karena melihat azabnya, tetapi karena keyakinan yang gaib. Adapun menurut tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, beliau menafsirkan sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam keadaan gaib, yakni mereka yang takut dalam batin mereka, sementara mereka tidak melihatnya. Kemudian tentang janji Allah bagi mereka yang meminta ampun, yakni penutupan atas dosa-dosa mereka dan pahala besar yaitu surga. At-Tabari menekankan bahwa penyebutan ampunan lebih dahulu menunjukkan bahwa manusia itu tidak lepas dari dosa. Lanjut ke ayat ke-13, wa asiru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidzikr. Di tafsir Al-Misbah menjelaskan ayat ini datang setelah penyebutan orang-orang yang takut kepada Allah dalam keadaan gaib di ayat 12 tadi. Jika sebelumnya berbicara tentang khasyah batiniyah, maka ayat 13 ini menegaskan bahwa Allah mengetahui bukan hanya amal lahiriah saja, tetapi juga rahasia terdalam manusia. Wa asiru qaulakum aw ijharu bi menurut tafsir Al-Misbah ini adalah bentuk tantangan retoris seakan-akan Allah berfirman, silahkan kalian merahasiakan atau menyatakan ucapan kalian sama saja, semuanya sama saja bagi Allah. Adapun menurut tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, di sini beliau menafsirkan, rahasiakanlah perkataan atau nyatakanlah karena tidak akan ada sesuatu pun darinya yang tersembunyi. Dan At-Tabari menjelaskan pula di sini, dia maha mengetahui apa yang ada di dalam dada kalian, baik yang buruk ataupun yang baik, dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi. Ini memperkuat makna kemahatuhanan Allah. Penegasan dengan inna, penggunaan dengan inna ini memberi tekanan kuat bahwa pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Ya, di ayat 14 ini, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini merupakan kelanjutan logis dari ayat 13 yang menegaskan bahwa Allah mengetahui rahasia terdalam manusia. Jika di ayat 13 berbicara tentang fakta kemahatuhan Allah, maka ayat 14 ini menghadirkan rasional yang menurut tafsir Al-Misbah ini adalah apakah mungkin dia yang menciptakan dan dia tidak mengetahuinya. Ini adalah dalil akal yang sangat kuat. Tentang dua nama Allah di akhir ayat, Al-Latif yang artinya maha halus, mengetahui hal-hal yang sangat tersembunyi dan lembut, dan sedangkan Al-Khabir adalah maha mengetahui secara mendalam dan menyeluruh. Di tafsir Al-Misbah ini pun menekankan bahwa kombinasi dua nama ini menunjukkan pengetahuan Allah yang mencakup hal yang sangat tersembunyi yaitu dimensi batin dan adapun realitas secara menyeluruh yaitu di dimensi lahir dan sistem kehidupan. Lanjut ke ayat 15, waladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Di tafsir Al-Misbah setelah ayat 14 menegaskan bahwa Allah mengetahui karena dia adalah penciptanya. Ayat 15 ini berpindah kepada bukti konkret penciptanya dalam kehidupan manusia. Menurut tafsir Al-Misbah, kata dalulan secara bahasa berarti tunduk atau mudah dikendalikan. Kata ini bisa digunakan untuk hewan-hewan yang jinak. Profesor Quraisy Shihab pun menjelaskan bahwa bumi itu digambarkan seperti kendaraan yang patuh kepada manusia. Ia tidak terlalu keras sehingga tidak bisa dipahami, tidak terlalu lunak sehingga tidak bisa dipijak. Adapun di tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, beliau menjelaskan dia menjadikan bumi mudah bagi kalian, tidak sulit untuk dimanfaatkan. Beliau pun menukil pendapat dari para ulama di penjuru-penjurunya, gunung-gunungnya, dan seisi-isinya. Kemudian, makanlah dari apa yang dikeluarkan dari bumi itu. Dan tentang penutup ayatnya, wa ilaihin nusyur, kepadanya kalian dibangkitkan setelah mati. At-Tabari melihat ayat ini sebagai penggabungan antara nikmat dunia dan peringatan di akhirat kelak.
Selanjutnya ayat 16. Am amintum man fis sama'i ayyuksifa bikumul ardo fa idza hiya tamur di tafsir Al-Misbah. Setelah ayat 15 menyebutkan bahwa bumi telah dijadikan mudah dan tunduk. Ayat 16 ini langsung menghadirkan penghadiran peringatan keras. Jika di bumi bisa tunduk, maka ia juga bisa berubah atas kehendak Allah. Am amintum man fis sama, menurut tafsir Al-Misbah ini adalah bentuk pernyataan teoris yang bermakna ancaman. Apakah kalian merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit? Rasa fisamang fisamai tidak berarti Allah berada secara fisik di langit, melainkan menunjukkan kepada kekuasaan yang otoritasnya yang maha tinggi. Adapun menurut tafsir Ibnu Jarir At-Tabari juga, beliau menjelaskan, apakah kalian merasa aman dari azab Dia yang di langit? Beliau pun menafsirkan, menenggelamkan kalian ke dalamnya hingga kalian binasa. At-Tabari memakai ayat ini sebagai ancaman nyata kepada mereka, orang-orang yang kafir, yang merasa aman dari hukuman Allah SWT. Selanjutnya ayat 17. Am amintum man fis sama'i ayyursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat 16. Jika sebelumnya ancaman datang dari bawah bumi yang menelan, maka di ayat 17 ini menghadirkan ancaman dari langit. Am amintum man fis sama, kata am di sini adalah transisional, bermakna bahkan apakah. Menurut tafsir Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan, bahkan apakah kalian merasa aman dari azab Dia yang di langit? Dan beliau pun menyatakan kembali, angin yang melemparkan batu-batu kecil. Kemudian tetap menutup ayatnya, kalian akan mengetahui ketika azabku turun. At-Tabari melihat ayat ini sebagai ancaman langsung kepada kaum musyrik yang mengingkari kebangkitannya. Adapun munasabah ayat dari ayat 16, 17, ayat 15, 16, 17 adalah nikmat bumi yang tunduk, dan ayat 16 yang ancaman dari bumi, dan ayat 17-nya ancaman dari langit. Selanjutnya ayat 18, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini melanjutkan ancaman pada ayat 16 dan 17 setelah Allah memperingatkan tentang azab dari bumi dan langit. Menurut tafsir Al-Misbah pun, ayat ini mengingatkan bahwa pendusta terhadap Rasul bukanlah hal baru. Banyak umat sebelum kaum Quraisy pun yang mendustakan para nabi mereka. Menurut tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, dan sungguh telah mendustakan umat-umat sebelum mereka para rasul. Maka bagian pengingkaranku kepada mereka dan perubahan nikmat yang mereka miliki menjadi azab. At-Tabari di sini menafsirkan sebagai hukuman Allah terhadap pendustaan, termasuk perubahan keadaan diri menjadi kebiasaan. Selanjutnya ayat 19. Awalam yaru ila tayri fawqahum sofati wa yaqidun ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Di tafsir Al-Misbah, setelah ayat 16 dan 17 serta 18 berbicara tentang ancaman dan sejarah kehancuran umat terdahulu. Ayat 19 ini mengalihkan perhatian kepada tanda kekuasaan Allah yang lembut dan mudah disaksikan. Menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini adalah ayat ajakan merenung. Pertanyaan ini bersifat teguran lembut seperti tidakkah mereka memperhatikan? Adapun di tafsir Ibnu Jarir At-Tabari di sini dijelaskan tidak ada orang yang mendustakan itu melihat burung di atas udara, membentangkan sayap mereka di udara lalu mengantukkannya, setelah itu dibentangkan lagi. Kemudian mayum sikuhunna ila rohman, tidak ada yang menahan mereka di udara kecuali Allah dengan rahmatnya. Dan ditutup dengan ayat innahu bikulli syai'in basir, artinya Dia maha melihat segala sesuatu dari penciptanya. Ayat selanjutnya ayat 20. Amman hadzal ladzi wajadulakum yang surukum min duni rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Di tafsir Al-Misbah setelah ayat 19 menunjukkan
bahwa burung pun ditahan di udara oleh rahmat Allah. Di ayat 20 ini menegaskan kelemahan manusia tanpa perlindungannya. Adapun menurut tafsir Ibnu Jarir at-Tabari, beliau menjelaskan, apakah ada pasukan bagi kalian yang dapat menolong selain Allah jika dia menghendaki keburukan atas kalian? Orang-orang kafir itu tidak lain berada dalam tipu daya diri mereka sendiri. Terdapat munasabah ayat dari ayat 19 dan 20 ini, bahwa di ayat 19 tadi burung tergantung terhadap rahmat Allah, dan di ayat 20 ini manusia pun tidak punya kekuatan tanpanya. Selanjutnya ayat 21 yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Isyam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tafsir dari surah Al-Mulk ayat 21 sampai 30 yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya oleh teman-teman saya. Selanjutnya ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini menunjukkan atau melanjutkan argumentasi ketauhidan yang menjelaskan tentang keagungan atau keesaan Tuhan yang sudah dibahas pada ayat 20 sebelumnya. Nah, pada ayat ini, amman hadzal ladzi yarzuqukum, dalam ilmu nahwu ini merupakan sebuah pertanyaan retoris atau biasa disebut dengan istifham inkari, yaitu pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. Jadi bisa diartikan amman hadzal ladzi yarzuqukum, siapakah yang mampu, siapakah yang bisa memberi rizki kepada kalian selain Allah. In amsaka rizqah. Nah, pada ayat sebelumnya amman hadzal ladzi itu merupakan sebuah bentuk pertanyaan penafian gitu. Jadi menunjukkan bahwa tidak ada yang mampu selain Allah. In amsaka rizqah. Nah, menurut tafsir Al-Misbah, frasa ini menunjukkan ketergantungan total manusia. Jadi jika Allah menahan hujan, menahan kesuburan, terus menahan keberkahan, maka tidak ada yang mampu selainnya itu untuk menggantikannya. Nah, kata amsaka ini menunjukkan tindakan langsung Allah terhadap sistem-sistem kehidupan. Laju ini yaitu terus-menerus dalam keadaan keras kepala. Nah, sedangkan utuwin yaitu kesombongan yang melampaui batas. Sedangkan nufur artinya yaitu berpaling dan menjauh dari kebenaran. Nah, Profesor Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ini menunjukkan sikap batin yang aktif menolak kebenaran, jadi bukan hanya sekedar tidak tahu akan hal itu. Baik, selanjutnya ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Nah, ayat ini merupakan kelanjutan argumentasi dari ayat 20 dan 21. Jadi setelah Allah membuktikan bahwa tidak ada penolong dan pemberi rizki selain Dia, nah ayat 22 ini menghadirkan perumpamaan yang sangat kuat secara visual. Nah, ini juga menggunakan struktur pertanyaan retoris atau biasa disebut dengan istifham ingkari, yaitu afamayyam si mukibban ala wajhihi ahda. Jadi maksudnya, apakah orang-orang yang berjalan dengan wajah terjungkal lebih mendapatkan petunjuk? Ya, jawabannya tentu tidak. Nah, Profesor Quraisy Shihab ini menjelaskan bahwa ayat ini adalah metafora tentang dua tipe manusia. Orang kafir berjalan berbalik dan tidak melihat arah, sedangkan orang beriman berjalan lurus di jalan yang jelas. Nah, makna dari mukibban ala wajhihi, kata mukibban ini berasal dari kata kabba yang berarti terjungkal, atau bisa juga diartikan dengan tersungkur. Nah, gambaran ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir ini
tidak bisa melihat ke depan, tidak punya arah, rentan terjatuh, ataupun mereka bergerak dalam kebingungan. Nah, dan menurut Al-Misbah ini juga menjelaskan, nah ini tuh jadi simbol orang-orang yang hidup tanpa hidayah. Jadi terombang-ambing oleh hawa nafsu, terombang-ambing oleh kesombongan juga. Yamsi sawiyan ala sirati mustaqim. Nah, kata sawiyan ini berarti tegak, seimbang, ataupun juga bisa dimaknai dengan stabil. Sirati mustaqim yaitu jalan yang lurus dan tidak berliku-liku. Ini melambangkan yaitu yang pertama kejelasan visi hidup, yang kedua menjelaskan tentang keteguhan iman, dan yang ketiga menjelaskan tentang stabilitas moral dan spiritual. Begitupun dalam At-Tabari, Afamayam Simukiban ini dijelaskan apakah orang-orang kafir berjalan pada kesesatannya. Jadi arti mukibban ini arti mukibban ala wajhi ini dimaknai dengan berjalan di atas kesesatannya. Jadi mereka tuh akafirun yamsi fi dhalalatihi la yadri aina yatawajjah. Jadi orang-orang kafir ini tidak tahu kemana ia akan menuju. Tentang afamayamsi itu dijelaskan seperti itu. Selanjutnya juga Imam At-Tabari itu menjelaskan bahwa dalam ayat ini terjadi suatu kontras yang tajam atau muqabalah. Yang kondisi satu berada pada kondisi mukibban, kondisi yang satunya lagi berada pada kondisi sawiyan. Nah, kondisi yang satunya ada ala wajihi, yaitu pada kesesatan mereka, dan yang satunya lagi ada pada kondisi ala sirati mustaqim, pada orang-orang mukmin berada pada jalan yang lurus. Nah, kontras ini bukan hanya kuat secara retoris ayatnya, tapi kuat secara visual dan psikologis. Nah, selanjutnya kata ahda ini tidak disebut dengan kata muhtadi, tetapi disebutkan dengan kata ahda, yaitu lebih mendapatkan petunjuk. Nah, ini tuh merupakan bentuk tafdil. Tafdil itu perbandingan seakan memberi ruang berpikir, yaitu siapakah yang lebih layak untuk mendapatkan petunjuk. Nah, jawabannya sudah pasti sangat jelas dan tidak perlu disebutkan. Nah, itu. Selanjutnya ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Nah, tafsir Al-Misbah atau Profesor Quraisy Shihab dalam ayat ini bisa dipahami sebagai kelanjutan argumentasi tauhid yang sangat rasional dalam surah Al-Mulk. Setelah Allah menggambarkan perbedaan antara orang yang terjungkal dan orang-orang yang berjalan pada jalan yang lurus pada ayat 22 sebelumnya, ayat ini menegaskan tentang sumber-sumber kemampuan manusia untuk berjalan pada jalan yang lurus tersebut, yaitu Allah yang menciptakan dan membekali manusia dengan perangkat hidayah. Nah, frasa qul huwallazi ansha'akum ini menunjukkan bahwa Nabi diperintahkan untuk menjelaskan, untuk menegaskan bahwa Allah saja atau hanya Allah yang menumbuhkan manusia. Kata ansya'a tidak sekedar berarti menciptakan, tetapi mengandung makna membangun secara bertahap. Membangun secara bertahap, mengembangkan, dan menumbuhkan potensi yang ada pada manusia. Nah, dalam perspektif Al-Misbah, penciptaan manusia ini bukan merupakan peristiwa statis, melainkan proses yang penuh dengan perencanaan dan pesan hikmah yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ayat terakhir dari surah Al-Mulk, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Nah, ini merupakan penutup dalam surah Al-Mulk, dan ini ditutup dengan pertanyaan yang sangat sederhana tapi mengguncang kesadaran pada manusia. Allah berfirman, Qul ara'aytum.
pertanyaan yang berulang menggunakan gaya pertanyaan retoris. Jadi mengajak kepada manusia untuk berpikir lebih dalam. Nah, Profesor Quraisy Shihab menjelaskan bahwa Al-Quran seringkali menutup argumentasi tauhid dengan contoh yang konkret yang bisa disebut dekat dengan manusia. Kemudian disebutkan kan in asbaha ma'akum ghawra. Kata ghawran ini berarti tenggelam jauh ke dalam bumi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh manusia. Maksudnya Allah berfirman, jika air yang menjadi sumber kehidupan kalian hilang atau diambil lagi, maka kalian akan mencari kemana? Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Mengapa? Karena air ini merupakan kebutuhan paling dasar manusia, kebutuhan yang mungkin utama juga terhadap manusia. Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa manusia ini sering lalai terhadap nikmat yang sangat dekat dan rutin. Padahal tergantungan mereka terhadap nikmat itu sangat mutlak. Nah, diperjelas dalam penutup ayatnya, فَمَيَّأْتِكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Siapakah yang mendatangkan air yang mengalir dan tampak di permukaan? Kata ma'in ini memiliki makna air yang mengalir dan mudah diperoleh. Profesor Quraisy Shihab juga menekankan bahwa ayat ini bukan berbicara tentang air, tetapi tentang seluruh sistem kehidupan. Jadi, jika Allah mencabut satu unsur vital saja, manusia itu tidak akan mampu bertahan hidup, atau manusia itu tidak mampu berdaya untuk melangsungkan kehidupan ini. Itu mungkin penjelasan dari tafsir surah Al-Mulk ayat 1-30.